Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aina dengan NIM 0305213125 kelas PMM 4 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan membahas tentang definisi 4.3.1, tetapi lebih awal saya akan membahas sedikit tentang konsep limit satu arah agar nantinya untuk membahas 4.3.1 lebih mudah untuk dipahami. Sebuah fungsi dikatakan memiliki limit pada x mendekati c apabila ketika dihampiri dari kedua sisi menuju nilai yang sama. Nah, ini kita lihat di sini x mendekati c. X mendekati c dari kanan ataupun dari kiri dihampiri dari kedua sisi menuju nilai yang sama. Jadi ini maksudnya seperti ini. Nah, ini adalah gambar konsep limit yang sudah dipelajari. Di sini ada delta dari kanan maupun dari kiri. Ini adalah sebuah interval dan titik C adalah titik klasternya. Maka ketika kita menghitung nilai fungsi ataupun nilai limit fungsi fx ini dengan x mendekati C, baik dari kanan ataupun kiri, baik dari kiri, dan ternyata kita lihat di sini nilai fungsinya itu juga mendekati nilai yang sama kanan maupun dari kiri. Terkadang ditemukan fungsi yang tidak dapat dihitung nilai limitnya di titik C. Namun limitnya ada ketika fungsi tersebut dibatasi pada sebuah interval dari satu sisi atau pihak dari titik klaster C. Ini adalah gambar fungsi yang tidak memiliki nilai limit di titik C. Tetapi ketika kita membatasi intervalnya dari kanan ataupun dari kiri, kalau misalkan kita membatasinya itu dari kanan saja, maka nilai limitnya adalah M. Tetapi kalau misalkan kita batasi intervalnya itu dari kiri saja, maka nilai limitnya adalah L. Kalau kanan nilainya M, kalau kiri nilainya L. Nah, kita kan sudah membahas nih sedikit tentang limit satu arah. Jadi kita lanjut ke definisi 4.3.1. Misalkan A subset real dan F memetakan A ke real. Yang pertama, jika C elemen real adalah suatu titik klaster dari himpunan A iris interval terbuka C sampai hingga tak hingga yang sama dengan X elemen A yang mana X lebih dari C, maka dapat dikatakan bahwa L elemen real adalah limit kanan F di C dan dapat ditulis seperti ini. Ini juga bisa, tapi biasanya ditulis seperti ini. Limit untuk X menuju C dari kanan dinotasikan, cara penulisannya ada tanda positif di atas, dari fungsi fx sama dengan L. Jika diberikan sebarang epsilon besar 0 atau epsilon besar dari 0, akan terdapat delta yang dimana delta ini tergantung pada epsilon yang lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X anggota A dengan X dikurang C lebih dari 0 kurang dari delta, maka berlaku mutlak fx dikurang L
kurang dari epsilon. Nah, kalau dilihat limit kanannya itu seperti ini dan limit kirinya seperti ini. Tapi perbedaannya kalau misalkan limit kanan ketika titik klaster dari himpunan A iris interval terbuka C sampai hingga sama dengan X elemen A yang dimana X lebih dari C. Tapi kalau misalkan dia dari limit kiri, A iris min hingga sampai C sama dengan X anggota A yang mana X-nya itu kurang dari C. Maka dapat dikatakan bahwa L anggota real adalah limit kiri F di C. Nah, jadi penulisan seperti ini. Ini juga perbedaannya. Pada saat dia itu limitnya ke kanan, penulisannya itu ada tanda positif. Kalau dia ke kiri, penulisannya ada tanda negatif. C min. Minnya itu di atas. Nah, di sini kita lihat juga penulisannya kalau misalkan dia limit sederhana, dia menggunakan mutlak. Tapi karena C ini X ini mendekati C dari kanan, maka ditulis X dikurang C. Kalau misalkan dia X-nya itu mendekati C-nya dari kiri, maka ditulis C dikurang X. Nah, agar mudah dipahami, kita lihat. Kalau misalkan X-nya itu menuju C, mendekati C, X-nya mendekati C dari sebelah kiri, jadi kita lihat nilainya seperti ini dari sebelah kiri. Kalau misalkan X mendekati C dari sebelah kanan, jadi kita lihat nilainya itu seperti ini dari kanan. X menuju C, X mendekati C dari sebelah kanan, X mendekati C dari sebelah kiri. Selanjutnya, untuk memahami definisi 4.3.1 di sini, saya sudah membuat contoh. Diketahui fungsi f(x) didefinisikan dengan grafik. Nah, ketika kita misalkan f, nilai x itu sama dengan 3, maka kita lihat di sumbu Y. Nah, di sini yaitu tidak penuh. Sedangkan yang di sumbu Y, yang di sebelah sini, ini titiknya itu penuh. Berarti nilai X3-nya sama dengan 2. Kemudian, jika kita misalkan F min 3, ini min 3, kita lihat di sumbu Y-nya, itu nilainya sama dengan 2. Kemudian, kita misalkan lagi, F dengan X nilainya itu 6, F6 sama dengan, kita lihat di sumbu Y-nya, nilainya adalah 4. Nah, kita akan masuk ke pembahasan limit kanan dan limit kiri. Kalau kita misalkan limit kanannya yaitu limit X menuju 3 dari sebelah kanan, maka nilai fx-nya kita lihat dari sebelah kanan. Nah, ini dari sebelah kanan, nilainya itu sama dengan 4. Nilainya sama dengan 4. Lanjut, kita misalkan limit X menuju 3 dari sebelah kiri, X3 dari sebelah kiri, ini dari sebelah kiri. Maka kita lihat di sumbu Y-nya nilainya sama dengan 2. Sama dengan 2.
Kita simpulkan, karena limit kanan dan limit kiri berbeda, maka limit X menuju 3, fx sama dengan nilainya tidak ada. Oke, kita lanjut ke limit. Kita misalkan limitnya X menuju min 3 dari sebelah kanan. Min 3 dari sebelah kanan ini. Kita lihat nilainya dari sebelah kanan sama dengan 2. Sama dengan 2. Kemudian kita misalkan lagi limit X menuju min 3 dari sebelah kiri. Min 3 dari sebelah kiri, maka kita dapatkan nilainya di sumbu Y sama dengan 2. Nih, sama dengan 2. Maka dapat kita simpulkan karena limit kanan dan limit kiri sama, maka di sini limit X menuju min 3, fx sama dengan 2. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan didekatkan dari sebelah kanan, kita lihat pendekatannya dari sebelah kanan. Kalau didekatkan dari sebelah kiri, kita lihat pendekatannya dari sebelah kiri. Kemudian notasinya itu, penulisannya kalau dari kanan dinotasikan dengan positif, kalau dari kiri dinotasikan dengan negatif. Oke, cukup sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.